5 keanehan dari keterangan Brigjen Ahmad Ramadan soal insiden di rumah Verdi Sambo. Terkait adanya penembakan di mana peristiwa itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore. Peristiwa singkatnya seperti ini. Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata. Kalau kami kemarin keterangan dari Mabes Polri itu dari Bapak Leonard Simatupang kan dibilangnya adanya tembak menembak kan gitu. Jadi kami merasa kurang puas gitu. Jadi tanggal 10 hari Minggu karena ada darah keluar dari tangan jari kelingking, keluar darah segar, kami bukalah semua pakaiannya, cuman celananya nggak kami buka sih, yang kami buka baru bajunya sama kaos kakinya. Ternyata di sana ada luka-luka sama kalau di biru-biru memar gitu kan, ada memar di bagian perutnya, terus di matanya ini ada kayak luka sayatan gitu kan sama di matanya, terus di bibirnya juga, di hidungnya ada jahitan, terus di sininya dada sebelah kanan tuh ada tembakan dua di leher satu, tapi yang lebih besar, lubang tembakan yang lebih besar tuh di dada sebelah kanan. Terus ada juga tembakan di sebelah tangan kiri, jari kelingking sama jari manisnya sebelah kiri ada patah. CCTV yang di itunya alatnya yang di mana? Di pos. Ya. Itu digantinya kapan, Pak? Digantinya hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, Siapa yang ganti, Pak? ya dari mereka. Karena saya tahunya hari Senin. Dari polisi-polisi yang datang itu, Pak. Ya, Pakai seragam atau bebas? Pakai seragam gitu, Pak. oh, gitu. ya ada yang pakai seragam. Bapak tidak menanyakan alasan kenapa CCTV itu diganti? Saya tadi, maaf ya, sampai sekarang saya jangankan ini ketemu saja enggak. Terus terang aja saya juga ya kesel juga agak ini. Saya ini dianggap apa sih? Ini maaf aja ya. Saya ini jenderal loh, ya. Saya ini jenderal loh, meskipun RT. Nah itu. Jadi saya memang tersinggung juga dalam hal ini. Terang-terangan aja saya. Sama sekali nggak ada laporan, nggak ada ini. Merintahkan satpam seenaknya saja. Allahu Akbar ya. Memang tidak gampang yang begini-begini ya. Jadi ini adalah kasus yang harus diungkap seterang-terangnya karena memang pasti menyangkut marwah pihak kepolisian. Tapi kita nggak bicara marwah dalam negara demokrasi yang menghargai demokrasi dan konstitusi. Kita bicara tentang bagaimana negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita bicara tentang constitutional right. Kita bicara tentang the right to life, bahwa hak hidup itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kalau seandainya katakanlah yang bersangkutan benar-benar melakukan katakanlah apapun tindakan yang barangkali membuat ada orang yang tidak berkenan, maka tidak berarti kemudian kita punya hak untuk membunuh, the right to kill, malah bisa. Jadi tetap harus menggunakan prosedur hukum, ya. Kesalahan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, bukan kemudian
dieksekusi sendiri, apalagi kemudian kalau seandainya cerita yang dibuat itu tidak benar misalnya. 5 keanehan dari keterangan Brigjen Ahmad Ramadan soal insiden di rumah Verdi Sambo. Baku tembak antara Brigadir Nopriansyah, Joshua Huta Barat dan Barada E di rumah dinas Kadif Humas Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli menyita perhatian banyak kalangan. Insiden itu menewaskan Nopriansyah alias Brigadir J yang notabene personel Korps Brimob. Penjelasan resmi dari kepolisian menyatakan Brigadir J merupakan personel Brimob yang bertugas di divisi Propam Polri. Dia juga menjadi sopir pribadi istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Adapun Barada E tercatat sebagai anggota Brimob, namun dia diperbantukan menjadi ajudan bagi Verdi Sambo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Mas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, penembakan itu dipicu pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri. Yang jelas begini, Brigadir J itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam. Begitulah kata Ramadan. Syahdan pun Putri berteriak meminta pertolongan. Barada E yang mendengar teriakan itu langsung merespons sehingga terjadi aksi baku tembak antara kedua polisi itu. Namun keanehan mengitari kasus itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun mencium ketidakberesan insiden tersebut, terutama soal penjelasan resmi Polri. Berikut deretan kejanggalan kasus tersebut menurut sejumlah pihak. 1. Baru diumumkan 3 hari pasca insiden. Insiden berdarah itu terjadi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 8 Juli 2022. Namun kepolisian melalui Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan baru mengonfirmasi peristiwa itu dalam konferensi pers pertama pada Senin 11 Juli 2022 siang. 2. Enggan sebut rumah Kadif Propam sebagai TKP. Dalam konferensi pers pertama pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Brigjen Ramadan masih enggan mengungkap identitas penghuni rumah yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Ramadan hanya menyebut TKP insiden itu di rumah salah satu pejabat Polri. TKP di perumahan salah satu pejabat di Duren 3, kata dia. Ramadan juga enggan menjawab secara gamblang saat wartawan bertanya apakah Brigadir J merupakan ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ajudan atau siapa, tetapi yang jelas tadinya personel dari Bareskrim, kemudian diperbantukan di Propam. Belum tahu apakah ajudan atau apa, ujar Ramadan. Selanjutnya Ramadan baru mengonfirmasikan soal TKP kasus itu merupakan rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Sekitar 5 jam kemudian dalam konferensi pers kedua, 3 polisi tak langsung menyinggung soal pelecehan. Melalui konferensi pers pertama, Ahmad Ramadan mengungkap jika sebelum terjadi baku tembak, Brigadir J sempat mengacungkan senjata saat dia mendengarkan teguran dari Barada E sesaat sebelum menembak ke arah Barada E. Barada E menegur dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata kemudian melakukan penembakan dan Barada E tentu menghindari dan membalas tembakan terhadap Brigadir J, ungkap Ramadan. Akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu, mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia tambahnya. Namun keterangan berbeda disampaikan oleh Ramadan dalam konferensi pers lanjutan, yang mengatakan jika Brigadir J sebelum terlibat aksi penembakan melakukan tindak pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Brigadir J disebut Ramadan langsung panik ketika istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo berteriak minta tolong dan kemudian Brigadir J menodong pistol. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan menodongnya dengan menggunakan senjata pistol ke arah kepala istri Kadif Propam. Begitulah kata Ramadan. Sontak seketika ibu Kadif Propam berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar sambungnya. Teriakan itu terdengar dan Barada E langsung menuju sumber suara. Ia kemudian menanyakan situasi kondisi dan langsung direspon dengan tembakan oleh Brigadir J.
Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri. Dari atas tangga kurang lebih 10 meter bertanya, "Ada apa?" Namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J lanjutnya. 4 Brigadir J acungkan senjata dan langsung menembak. Ramadan menyebut Baradae awalnya menegur Brigadir J yang mengacungkan senjata. Konon teguran itu dibalas dengan tembakan. Saat yang bersangkutan atau Brigadir J mengacungkan senjata kemudian melakukan penembakan. Begitulah kata Ramadan. Sudah terbunuh atau dibunuh, kemudian difitnah pula. Karena itu menurutnya, pengungkapan kasus ini harus dibuka secara jelas dan transparan. Janganlah orang yang sudah meninggal kita fitnah lagi. Artinya kan dia dibilang melakukan pelecehan. Itulah proses penyidikan harus terbuka transparan, kata Trimet saat dihubungi Kamis 14 Juli. Dia pun meminta polisi mengungkap visum dan ponsel Brigadir J. Menurutnya pengungkapan itu untuk memberikan hak-hak keluarga Brigadir J selaku korban penembakan. Trimedia menyebut hak keluarga adalah keadilan dan kebenaran di balik kematian Brigadir J. Hak keluarga korban itu pertama hak keadilan dan kebenaran sebab akibat kematian Brigadir J. Kedua, dalam rangka itu hak keluarga korban untuk mengetahui, mendapatkan visum dan barang-barang korban terutama yang diminta katanya. Korban Brigadir J HP-nya ada 3. Menurut pihak kepolisian HP-nya enggak ditemukan. Apa iya kayak begitu tuh yang harus diungkap, sambungnya. Luar biasa ya. Nanti HP tidak ditemukan, CCTV mati. Jadi akhirnya satu-satunya saksi adalah yang terlibat tembak-menembak. Allahu Akbar ya. Memang tidak gampang yang begini-begini ya. Jadi ini adalah kasus yang harus diungkap seterang-terangnya karena memang pasti menyangkut marwah pihak kepolisian. Tapi kita nggak bicara marwah dalam negara demokrasi yang menghargai demokrasi dan konstitusi. Kita bicara tentang bagaimana negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita bicara tentang constitutional right. Kita bicara tentang the right to life, bahwa hak hidup itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kalau seandainya katakanlah yang bersangkutan benar-benar melakukan katakanlah apapun tindakan yang barangkali membuat ada orang yang tidak berkenan, maka tidak berarti kemudian kita punya hak untuk membunuh, the right to kill, malah bisa. Jadi tetap harus menggunakan prosedur hukum ya. Kesalahan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, bukan kemudian dieksekusi sendiri. Apalagi kemudian kalau seandainya cerita yang dibuat itu tidak benar misalnya.